Okay, let's try something different. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Perkenalkan, nama saya Ibu Maulina. Hari ini kita akan belajar matematika, materi penjumlahan bilangan bulat. Untuk trik yang pertama, itu nanti kita akan menjumlahkan bilangan satuan tanpa menyimpan. Contoh soalnya, kalian perhatikan contoh soal yang pertama. Ini ada dua contoh soal. Soal yang pertama, kita lihat. Ada 8 ditambah 7, ditambah 9, ditambah 6, tambah 7, sama dengan berapa? Kalau kita menggunakan trik yang pertama, ingat, jika menyimpan, bilangannya kita coret. Jika nanti tidak menyimpan, bilangannya tidak dicoret. Perhatikan, 8 ditambah 7 sama dengan 15. Harusnya kan menyimpan 1. Nah, kita tulis saja 5. Kemudian 5 ditambah 9 sama dengan 14. Kita tulis angkanya yang paling belakang aja, satuannya 4. Kemudian 4 ditambah 6 sama dengan 10. Satunya disimpan, berarti 6-nya kita coret, 0-nya kita tulis. Selanjutnya 0 ditambah 7. Nah, karena tidak ada yang kita simpan, langsung kita tuliskan angka 7. Tulis di bagian belakang sebagai satuan. Kemudian puluhannya mana? Puluhannya yaitu banyaknya coretannya tadi. Ini ada 1, 2, 3. Hasilnya sama dengan 37. Bagaimana? Mudah bukan? Untuk lebih jelasnya, kita perhatikan lagi contoh soal yang kedua. Sama seperti tadi, jika menyimpan bilangannya dicoret, jika tidak menyimpan bilangannya tidak kita coret. Saya gunakan warna lain dulu. Kita lihat, 9 ditambah 8 sama dengan 17. Satunya kita simpan, berarti angkanya 8 kita coret, 7-nya kita tulis. Kemudian 7 ditambah 6 sama dengan 13. Satunya kita simpan, berarti ini kita coret, 3-nya kita tulis. 3 ditambah 2 sama dengan 5. Karena tidak menyimpan, berarti angka 2-nya tidak kita coret. Langsung aja kita tulis angka 5. 5 ditambah 5 sama dengan 10. Satunya kita simpan, berarti ininya kita coret, 0-nya kita tulis. Kemudian 0 ditambah 8 sama dengan 8. Karena tidak menyimpan, berarti tidak kita coret. 0 tambah 8 sama dengan 8. Kemudian 8 ditambah 9 sama dengan 17. Nah, ini kita coret. Karena menyimpan 1, kita tulis yang paling belakang hasilnya 7. Karena 8 ditambah 9 sama dengan 17, 9-nya kita coret. Kemudian untuk puluhannya kita hitung yang dicoret 1, 2, 3, 4. Hasilnya sama dengan 47. Bagaimana? Jelas bukan? Coba nanti kalian bisa mengoreksi dengan hitung manual. Kita lanjutkan untuk trik yang kedua, yaitu menjumlahkan bilangan puluhan atau lebih tanpa menyimpan. Di sini hanya saya berikan dua contoh soal. Yang pertama untuk bilangan puluhan dan yang kedua untuk bilangan ratusan. Untuk bilangan ribuan, puluhan ribu ataupun yang lain bisa kalian buat sendiri contoh soalnya, kemudian kalian kerjakan. Untuk contoh soal yang pertama yaitu bilangan puluhan, kita lihat soalnya. 45 ditambah 35 ditambah 64 ditambah 72 ditambah 33 sama dengan berapa hasilnya?
kita tulis dalam bentuk bersusun ke bawah. Kita tulis dulu 45, kemudian ditambah 35, 64, 72, dan 33. Nah, kita tambah. Ingat langkah yang pertama yaitu menjumlahkan angka pada kolom satuan. Kemudian tuliskan hasilnya. 5 ditambah 5 10, ditambah 4 14, ditambah 2 16, ditambah 3 19. Kita tuliskan 19. Kemudian yang kedua, jumlahkan angka pada kolom puluhan, tuliskan hasilnya dengan menambahkan 01 di belakangnya. 4 ditambah 3 7, ditambah 6 13, ditambah 7 20, ditambah 3 23. Harusnya 23. Kita tambahkan 01 di belakangnya. Nah, yang terakhir kita tambahkan semua. 9 ditambah 0 9, 1 ditambah 3 4, dituliskan 2. Jadi hasilnya kita tulis 249. Bagaimana? Mudah bukan? Tidak sulit untuk memahami? Yuk kita lanjutkan contoh soal yang kedua supaya lebih paham lagi. Contoh soal yang kedua yaitu bilangan ratusan. Ini juga sama caranya, kita susun ke bawah atau kita tulis ke bawah. 121 ditambah 247 ditambah 339 ditambah 616. Nah, ini nanti kita hitung. Kita gabungkan dengan trik yang pertama tadi ya, untuk menjumlahkan bilangan satuan. Masih ingat? Kita tulis untuk bilangan satuannya dulu. 1 7 9 6. Nah, ini kita jumlahkan. Ingat, jika tidak menyimpan berarti kita tidak perlu mencoret angkanya. Jika kita menyimpan, angkanya kita coret. 1 ditambah 7 sama dengan 8. 8 ditambah 9 17. Karena menyimpan 9-nya saya coret. 7 ditambah 6 sama dengan 13. Karena menyimpan 6-nya saya coret, yang saya tulis hanya angka 3. Berarti di sini tulisnya 3. Karena yang dicoret ada 2, berarti hasilnya 23. Kita tuliskan 23. Yang selanjutnya untuk bilangan puluhan, caranya juga sama. Kita lihat yang paling tengah ini untuk bilangan puluhan. Kita tuliskan bersusun ke bawah. 2 4 3 1. Kita jumlahkan. 2 ditambah 4 hasilnya 6. 6 ditambah 3 9. 9 ditambah 1 10. Karena menyimpan, nolnya saya tulis, satunya saya coret. Jadi hasilnya sama dengan 10. Karena tadi kolomnya puluhan, berarti hasilnya harus ditambahkan 01 di belakangnya. Jadi di sini nanti nulisnya menjadi 100. Yang ketiga, untuk angka pada kolom ratusan. Kita perhatikan. 1 2 3 6. Ini kita jumlahkan sama seperti tadi. 1 ditambah 2 hasilnya 3. 3 ditambah 3 sama dengan 6. 6 ditambah 6 sama dengan 12. Karena menyimpan 6-nya saya coret, berarti di sini kita tulis 12. Karena bilangannya pada kolom ratusan, jadi harus ditambahkan nolnya sebanyak 2. Kita tulis 1200. Nah, yang terakhir kita jumlahkan semuanya. Jadi ini 3 2 3 1. Jadi kita peroleh hasil akhirnya
1323. Bagaimana? Mudah ya? Tidak ada kesulitan? Kalau tidak ada, kita lanjut untuk trik yang ketiga. Lanjut untuk trik yang ketiga. Nah, ini pasti kalian sudah pernah menemukan ya penjumlahan waktu, jam, dan menit. Dulu waktu SD juga sudah pernah. Saya hanya mereview sedikit. Untuk contoh soal yang pertama, 1 jam 30 menit ditambah 2 jam 20 menit. Ini caranya kita susun ke bawah dulu. Kita tulis 1.30 itu untuk 1 jam 30 menit. Kemudian 2 jam 20 menit kita tulis menjadi 2.20. Kita jumlahkan seperti biasa, menit dengan menit, jam dengan jam. Kita jumlahkan dulu. 0 tambah 0, 0. 3 tambah 2, 5. 1 tambah 2, 3. Jadi ini hasilnya adalah 3 jam 50 menit. Untuk contoh soal yang kedua bagaimana? Caranya juga sama seperti contoh soal yang pertama tadi. 1 jam 20 menit ditambah 2 jam 55 menit. 1.20. Kemudian 2 jam 55 menit kita tulis menjadi 2.55. Kita jumlahkan 0 tambah 55, 2 tambah 5, 7, 1 tambah 2, 3. Nah, perlu kalian ingat 1 jam itu 60 menit bukan? Nah, di sini ternyata lebih dari 60. Nah, kalau memang ini lebih dari 60, bagian menitnya ini nanti kita tambah dengan bilangan 40. Jadi 5 tambah 0, 5, 7 tambah 4, 11, kita simpan 1, 3 tambah 1, 4. Jadi hasil akhirnya kita temukan 4 jam 15 menit. Bagaimana? Mudah ya? Untuk lebih jelasnya, nah, dicoba untuk latihan soalnya. Ada soal 1 sampai 15. Perhatikan, soalnya ini nanti kalian salin di buku tugas, kemudian dikerjakan di buku tugas. Untuk soal nomor 1 sampai 5, gunakan trik yang pertama, satuan. Untuk soal nomor 6 sampai 10, gunakan trik yang kedua untuk puluhan dan ratusan. Untuk soal nomor 11 sampai 15, gunakan trik yang ketiga. Selamat mengerjakan, semoga mendapatkan hasil yang memuaskan. Semangat! Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe ya. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, see you.